tentang ijab dan qabul, ya. Kalau tadi tentang persaksian, sekarang ijab dan qabulnya. Saya minum dulu. Alhamdulillah. Baik. Ini juga termasuk ya salah satu dalam rukun nikah, ya, ijab dan qabul. Dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan kata yang menandai sebuah akad. Istilah ijab qabul dalam ilmu fikih juga sering disebut dengan istilah as-sighah, ya. As-sighah. Kalau ijabnya sendiri, ya, itu artinya menetapkan sesuatu, ya. Sedangkan secara istilah fikihnya, ijab itu banyak maknanya, artinya permintaan pembuat syariah, ya, untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara mengharuskan. Khusus dalam mustalah fikih nikah, ya, istilah ijab qabul itu oleh jumhur ulama dikatakan bahwa akad yang disampaikan atau diucapkan itu ijab, ya, dari pihak istri, ya, yang tentunya disampaikan oleh walinya, ya, baik di awal ataupun di akhir. Maksudnya lafaz akad yang datang dari pihak wanita itu adalah ijab, itu jangan dibalik nanti, itu ijab. Sedangkan qabul itu sendiri maknanya adalah persetujuan atas ijab yang ditetapkan tadi, itu qabul, ya, persetujuan. Nah, syarat ijab dan qabul kita perhatikan mesti dalam satu majelis, ya, mesti dalam satu majelis. Akad nikah dengan sebuah ijab qabul itu harus dilakukan. Ini jelas nggak ininya? Jelas, Mi. Ntar saya kasih lebar sedikit, ya, biar kelihatan jelas materinya. Sama, ya Allah. Nah, ini pecah ini. Oke. Akad nikah dengan sebuah ijab dan qabul itu mesti dalam satu majelis, ya, majelis yang sama, nggak boleh terpisah. Keduanya sama-sama hadir secara utuh, ruh dan jasadnya, ya. Itu syarat ijab qabul itu. Termasuk juga di dalamnya adalah sebuah kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa ada jeda dengan perkataan lain yang bisa membuat keduanya tidak terkait nanti, ya. Sedangkan syarat bahwa di antara ijab dan qabul itu harus bersambung tanpa jeda, mesti mualat, ya, tanpa jeda waktu sedikit pun, adalah pendapat mazhab Syafi'i dalam pendapat yang masyhur, ya. Mesti mualat, mesti bersambung, tak boleh terjeda antara ijab dan qabul. Namun yang lainnya tidak mengharuskan keduanya harus mualat, bersambung, ya. Bila antara ijab dan qabul ada jeda waktu namun tidak ada perkataan lain seperti untuk mengambil nafas atau hal lain yang tidak membuat berbeda maksud dan maknanya, maka tetap sah sebagaimana dituliskan di dalam kitab Al-Mughni. Tapi di dalam mazhab Syafi'i mesti mualat. Kunikahkan engkau dengan putriku dengan mahar dan mas kawin, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, langsung dia kuterima nikah, gitu. Jadi langsung. Tapi kalau misalnya pendapat madhab lain seperti madhab ya selain daripada madhab Syafi'i, boleh dalam kondisi terjeda, tapi terjeda bukan dengan aktivitas yang lain, tapi terjeda dengan aktivitas mungkin batuk atau menarik nafas, gitu, atau bersin, gitu, bisa, ya. Yang kedua, saling dengar dan mengerti antara suami dengan wali, sama-sama saling dengar dan mengerti apa yang diucapkan
Bila masing-masing tidak paham apa yang diucapkan oleh lawan bicara, maka akad itu tidak sah. Artinya ketika seorang wali ya ijab gitu kan, ankahtuka wa zawwajtuka, dia mesti yang apa namanya qabul itu mesti faham. Berarti dia jawab dengan bahasa Arab juga nanti, qabiltu nikah, kan begitu. Nggak bisa dijawab pakai bahasa Indonesia lagi, berarti dia nggak paham, nggak ngerti itu. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, ijabnya jawabnya pakai bahasa Indonesia, biar sama-sama mengerti. Karena apa yang saat ijab qabul itu harus sama-sama saling mengerti bahasa masing-masing, ya. Kalau tidak maka tidak sah pernikahan itu, karena itu syaratnya dalam ijab qabul. Yang ketiga, syarat ijab qabul tidak bertentangan, antara ijab dengan qabul tidak bertentangan. Misalnya bunyi lafaznya, ijab yang diucapkan oleh wali ini, aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 juta. Lalu lafaznya qabul, ya diucapkan oleh si suami tadi, saya terima nikahnya dengan mahar 0,5 juta. Oh, berarti nggak sama dong, beda itu. Tadi maharnya disebutkan 1 juta, berarti nanti ketika qabulnya juga maharnya mesti disebutkan 1 juta. Kalau tadi ketika ijabnya maharnya disebutkan cicil atau ngutang, maka qabulnya juga nanti diucapkan maharnya ngutang atau cicil. Maka antar keduanya tidak nyambung dan ijab qabul ini tidak sah. Kenapa? Karena berbeda penyebutan, ya. Ijabnya mengatakan 1 juta, qabulnya mengatakan 0,5 juta, jadi nggak sama, ya. Tapi bila jumlah mahar yang disebutkan dalam qabul lebih tinggi dari yang diucapkan dalam ijab, maka nggak masalah, ya, nggak masalah. Nah, di dalam ijab tadi disebutkan 1 juta, begitu qabul disebutkannya 0,5 juta, maka ini tak boleh karena nggak sama, ya. Tapi andai kata di dalam ijab itu disebutkannya 1 juta, lalu ketika ijab qabulnya disebutkannya 2 juta, maka sah dalam syarat ijab qabul tersebut, ya. Selanjutnya syarat sahnya ijab dan qabul ini harus tamyiz. Keduanya sama-sama sudah tamyiz. Suami masih belum tamyiz, akad nikah tidak sah. Atau wali belum tamyiz, maka akad nikahnya juga tidak sah. Apalagi bila kedua-duanya belum tamyiz, maka lebih lagi tidak sah. Ya, gitu tentang syarat ijab dan kabul. Mari kita lihat lafaz daripada ijab kabul. Yang pertama, tidak harus dalam bahasa Arab, ya. Tidak diharuskan kok dalam bahasa Arab ketika ijab dan kabul itu, ya. Tidak diharuskan dalam ijab qabul untuk menggunakan bahasa Arab, melainkan boleh menggunakan bahasa apa saja. Intinya kedua belah pihak itu sama-sama faham apa yang diucapkan di antara kedua belah pihak itu, ya, mesti sama-sama paham. Ketika ijab paham apa yang dia ucapkan, begitu qabul sama juga, dia harus paham apa yang dia qabul, dan kedua-duanya harus saling bisa memahami, ya. Yang kedua, lafaz nikah dan sejenisnya. Ijab qabul sebaiknya ijab menggunakan kata nikah, kawin atau yang semakna dengan keduanya. Sedangkan kalau menggunakan kata hibah, memiliki, membeli dan sejenisnya, tidak dibenarkan oleh mazhab Syafi'i, termasuk dengan Ibnu Musayyib, Ahmad dan Atha. Sebaliknya mazhab Hanafi sedikit unik, membolehkan. Demikian juga dengan Abu Thawr, Ats-Tsawri, Abu Ubaid dan juga Abu Dawud, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menggunakan kata lain kecuali nikah atau kawin, ya. Lalu yang ketiga dengan fi'il madi, ya. Perhatikan, para fuqaha mengatakan bahwa lafaz ijab qabul harus dalam format fi'il madi. Artinya di sini itu fi'il madi itu kata kerja dengan keterangan waktu yang telah lampau. Misalnya seperti ini, zawajtuka atau ankahtuka, ya. Ankahtuka ketika salaman itu loh. Nah, ini yang ngucapin siapa? Si wali yang ijab, ya. Nah, fi'il madi adalah kata kerja dengan keterangan waktu yang telah lampau. Sedangkan bila menggunakan fi'il mudhari, maka secara hukum masih belum tentu sebuah akad yang sah.
sebab fi'il mudhari masih mengandung makna yang akan datang, ya, dan juga yang sekarang, sehingga masih ada ihtimal. Apa ihtimal? Kemungkinan, ya, maksudnya kemungkinan bahwa akad itu sudah terjadi atau belum lagi terjadi. Maka biasa kita dengar itu kalau lafaz dalam bahasa Arabnya itu zawwajtuka atau ankahtuka, ya. Sering kita dengar lafaz Indonesianya kunikahkan engkau, bukan telah kunikahkan engkau. Oh, berarti itu sudah terjadi berarti, ya kan? Sekali lagi, sebab fi'il mudhari masih mengandung makna yang akan datang dan juga sekarang, ya. Nah, maka yang dipakai adalah dengan fi'il madi, ya. Fi'il mudhari mengandung makna yang akan datang dan juga makna sekarang, sehingga masih ada ihtimal atau kemungkinan bahwa akad itu sudah terjadi atau belum terjadi. Baik, selanjutnya yang bukan termasuk syarat. Perhatikan, yang enggak termasuk syarat dalam ijab dan qabul ini nanti, ya. Kehadiran istri dalam majelis, ya, tidak masuk dalam syarat istri itu harus hadir, ya, saat ijab qabul itu, ya. Ijab qabul itu hanya melibatkan 4 orang laki-laki saja. Lalu yang tidak termasuk syaratnya juga adalah bersalaman, ya. Pemandangan memang yang sering kita lihat, ya, baik di sinetron atau secara langsung gitu kan, ya, seolah-olah sudah menjadi keharusan itu bersalaman itu, karena dibiasakan adalah bersalaman antara wali dan pengantin laki-laki, padahal ijab qabul tidak mensyaratkan adanya bersalaman tadi. Lalu selanjutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat juga sering dikait-kaitkan dengan lafaz ijab qabul, padahal itu tidak, ya. Tidak menggunakan lafaz syahadat juga, ya, tidak masalah, ya. Yang keempat, sighat ta'liq, ya, termasuk dengan sighat ta'liq itu juga biasanya memang petugas KUA itu kadang-kadang meminta suami untuk membaca sighat ta'liq, tapi itu tidak masuk dalam syarat kok. Kalau dibaca juga nggak apa-apa, nggak dibaca juga nggak